Pertemuan keluarga yang awalnya hangat berubah menjadi panggung rahasia dan pertarungan batin. Rafael, pengusaha sukses berusia 35 tahun, mempekerjakan seorang pria bernama Dion sebagai supir pribadi tanpa tahu bahwa pria itu adalah mantan kekasih istrinya, Alia. Sejak kehadiran Dion, suasana rumah tangga Rafael dan Alia perlahan retak. Alia yang semula lembut mulai gelisah, sedangkan Rafael merasa ada yang tidak beres. Terutama ketika ia memergoki Alia menatap Dion dengan air mata di mata. Namun rahasia yang dibawa Dion bukan sekadar kisah cinta masa lalu. Ia datang dengan dendam dan kebenaran pahit tentang masa lalu Alia yang disembunyikan dari Rafael. Ketika rahasia itu terungkap, rumah tangga yang tampak sempurna berubah menjadi medan perang antara kesetiaan, cinta, dan pengkhianatan. Pagi itu, suasana rumah besar milik Rafael Pratama di kawasan elit Jakarta terasa seperti biasanya. Tenang, rapi, dan penuh aroma kopi dari dapur. Di ruang tamu, Rafael duduk di sofa sambil membaca laporan perusahaan. Ia adalah pengusaha sukses berusia 35 tahun, tegas, dan perfeksionis. Namun di balik ketenangannya, Rafael tengah memikirkan hal sepele, mencari supir baru. Supir lamanya baru saja berhenti mendadak karena alasan keluarga. Padahal, ia dan istrinya, Alia, sedang membutuhkan seseorang yang bisa mengantar mereka setiap hari. Apalagi jadwal Rafael sebagai direktur perusahaan properti sedang padat-padatnya. "Mas, ini ada lamaran yang masuk tadi pagi," kata Sinta, asisten rumah tangga mereka, sambil menyerahkan beberapa berkas. Rafael menatap cepat tumpukan itu, lalu mengambil satu di antaranya. "Namanya siapa?" "Dion." "Mas, umurnya 32. Katanya pengalaman supir pribadi 4 tahun. Rafael mengangguk, lalu membaca singkat data di kertas itu. Tidak ada yang mencurigakan. Foto lamaran memperlihatkan pria berkulit sawo matang, berambut pendek, dengan tatapan mata yang tenang. "Baik, suruh datang sore ini. Saya mau wawancara langsung." Sore hari, gerbang rumah besar itu terbuka. Sebuah motor bebek berhenti di depan halaman. Seorang pria turun, mengenakan kemeja biru tua dan celana hitam. Wajahnya sederhana, tapi sorot matanya menunjukkan pengalaman hidup yang tidak ringan. Pria itu adalah Dion. Ia menatap rumah besar itu lama, menelan ludah pelan. "Jadi ini rumahnya," gumamnya pelan. Ada nada getir di suaranya. Dion datang bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Ia tidak menyangka hari ini akhirnya akan datang. Hari di mana ia akan bertemu lagi dengan wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan. Rafael menyambut Dion di ruang tamu. "Silakan duduk, Mas Dion." "Terima kasih, Pak," jawab Dion sopan. Rafael memperhatikan cara Dion berbicara, postur tubuhnya, dan pandangannya. Semua terlihat tenang dan jujur. "Pernah kerja di mana sebelumnya?" "Saya pernah jadi supir pribadi di Surabaya selama 4 tahun. Pak, bos saya pindah ke luar negeri, jadi saya pulang ke Jakarta." Rafael mengangguk. "Baik, kerja di sini tidak mudah. Saya butuh orang yang disiplin, tidak banyak alasan, dan tahu batas." "Bisa." "Insya Allah bisa, Pak." Rafael tersenyum tipis. "Baik, mulai besok pagi kamu kerja. Gajinya saya sesuaikan. Nanti Sinta kasih tahu jadwalnya." Dion menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Pak." Saat wawancara selesai, Rafael memanggil istrinya dari lantai 2. "Alia, ini supir baru yang Mas bilang tadi." Langkah kaki terdengar dari tangga. Alia, wanita berusia 30 tahun yang cantik dan berpenampilan anggun, turun perlahan. Rambut hitamnya terurai lembut, wajahnya tenang, tapi begitu matanya melihat sosok pria yang berdiri di ruang tamu, tubuhnya langsung menegang. "Dion," nama yang sejak lama berusaha ia lupakan. Jantung Alia berdetak cepat. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia tak salah lihat, pria di depan Rafael itu adalah Dion, lelaki yang pernah ia cintai bertahun-tahun lalu menghilang begitu saja tanpa kabar.
Napasnya tercekat. "Sayang, ini Dion, supir baru kita," ucap Rafael sambil tersenyum kecil, tak tahu apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dion ikut menunduk. "Selamat sore, Bu." Suaranya terdengar tenang, tapi matanya menyimpan guncangan yang sama. Alia hampir tak bisa menjawab. Sore," katanya lirih, sambil berpura-pura tenang. Tangannya gemetar. Ia cepat-cepat berpaling, pura-pura melihat ke arah dapur. "Mas, aku ke belakang dulu, ya," katanya cepat sebelum Rafael sempat bertanya apapun. Rafael mengangguk tanpa curiga. "Iya, sayang." Begitu Alia menghilang di balik pintu dapur, Dion menarik napas panjang, menunduk, lalu berpura-pura memperhatikan lantai. Di balik wajahnya yang tenang, pikirannya kacau. Ia tidak menyangka, Alia kini sudah menikah. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya adalah pria yang kini menjadi bosnya. Malamnya, di kamar mereka, Alia berusaha menutupi kegelisahannya. Rafael duduk di tempat tidur sambil membuka laptop, sementara Alia sibuk menyisir rambut di depan cermin. Namun dari pantulan kaca, Alia bisa melihat wajahnya sendiri yang tidak tenang. "Mas, kamu yakin supir itu aman?" tanya Alia hati-hati. Rafael menoleh sebentar. "Dion? Ya, kenapa memang?" "Gak tahu, cuma dia kelihatan misterius." Rafael tertawa kecil. "Alia, ini rumah, bukan sinetron. Misterius apanya? Dia cuma supir. Kamu terlalu banyak nonton drama." Alia memaksa tersenyum. "Iya, mungkin aku kebanyakan mikir." Dalam hati, ia tahu, yang misterius bukan Dion, tapi perasaan lamanya sendiri yang tiba-tiba muncul kembali. Keesokan harinya, Dion mulai bekerja. Ia mengantar Alia ke salon, ke pasar, dan ke acara arisan. Alia berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali berada di dalam mobil bersama Dion, kenangan lama muncul satu persatu. Dulu, Dion adalah cinta pertamanya. Lelaki sederhana yang ia temui saat kuliah. Mereka sempat berencana menikah. Tapi tiba-tiba Dion menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Alia menunggu berbulan-bulan, sampai akhirnya menyerah dan menikah dengan Rafael, pria baik yang menolong keluarganya saat sedang kesulitan. Kini, setelah bertahun-tahun, Dion kembali, tapi bukan sebagai kekasih, melainkan supir pribadinya. Alia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Setiap kali Dion menatapnya lewat kaca spion, matanya seperti berbicara, seolah meminta maaf tanpa kata. Suatu sore, mobil berhenti di depan butik. Alia hendak turun, tapi suaranya tercekat saat mendengar Dion berkata pelan, "Bu, saya minta maaf." Alia menoleh cepat. "Maaf untuk apa?" Dion menatap ke depan, tidak berani menatap matanya. "Untuk dulu. Saya tahu saya salah." "Dion, hentikan. Kita di tempat kerja, bukan masa lalu," kata Alia dengan nada dingin. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Dion mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu, saya tidak pernah benar-benar pergi tanpa alasan." Alia turun dari mobil dengan dada sesak. Ia tidak tahu harus marah atau menangis. Kata-kata Dion menembus pertahanan hatinya yang sudah lama terkubur. Sore itu, Rafael baru pulang dari kantor. Ia melihat dari jauh mobilnya sudah parkir di garasi. Ia berjalan ke sana sambil melonggarkan dasinya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu. Alia berdiri di dekat mobil, menunduk, sementara Dion menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Sekilas, dari sudut mata, mereka terlihat terlalu dekat. Rafael memicingkan mata. "Alia," panggilnya dari jauh. Alia tersentak, cepat-cepat mundur. Dion langsung menunduk hormat. "Mas, baru pulang?" tanya Alia gugup. "Iya, ada apa ini?" "Gak apa-apa, cuma tadi kunci tasku jatuh di mobil," jawab Alia cepat, tersenyum kaku. Rafael mengangguk pelan, tapi pandangannya ke Dion tetap dingin. "Dion, kamu bisa pulang sekarang." "Baik, Pak." Dion menunduk, berjalan pergi,
meninggalkan suasana yang berubah tegang. Begitu Dion pergi, Rafael memandang istrinya lama. "Kamu kenapa kelihatan gugup?" Alia berusaha tenang. "Enggak, Mas. Aku cuma capek aja." Rafael tidak menanggapi, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa curiga kecil. Malam itu, ketika Alia sudah tertidur, Rafael berdiri di balkon sambil menyalakan rokok. Ia menatap ke arah halaman depan tempat mobil terparkir. Entah kenapa, bayangan Dion membuatnya tidak nyaman. Ada sesuatu di mata pria itu, bukan sekadar karyawan biasa. Ada semacam hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara dia dan Alia. Rafael mengembuskan asap rokok pelan. Siapa sebenarnya pria itu? Sementara itu, di kamar kecil kontrakannya di pinggiran Jakarta, Dion duduk termenung di tepi ranjang. Ia menatap foto lama di tangannya, foto dirinya bersama Alia saat masih kuliah dulu. Air matanya menetes pelan. "Alia, aku datang bukan cuma karena kerja. Aku datang karena aku harus menebus kesalahanku." Namun Dion tahu, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Dan rahasia itu bukan hanya tentang cinta masa lalu, tapi juga tentang hutang budi dan pengkhianatan yang melibatkan Rafael sendiri. Malam itu, 3 hati di tempat berbeda sama-sama tidak bisa tidur. Alia memikirkan masa lalunya. Rafael mulai curiga, dan Dion menimbang antara menebus kesalahan atau menghancurkan segalanya. Rumah besar itu tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya, badai sudah mulai bergerak pelan. Sudah seminggu Dion bekerja di rumah besar keluarga Rafael. Dari luar, semuanya terlihat normal. Mobil selalu bersih, jadwal diatur rapi, dan Dion tidak pernah telat datang. Tapi di balik rutinitas itu, ada ketegangan halus yang mulai tumbuh di dalam rumah. Setiap pagi, Dion menunggu di depan garasi dengan pakaian rapi dan sikap sopan. Ia tidak banyak bicara, hanya menjawab seperlunya. Sementara Alia, yang biasanya santai, kini tampak gugup setiap kali harus naik ke mobil yang dikendarai Dion. Dari kaca spion, tatapan mereka sering bertemu. Alia selalu buru-buru memalingkan wajahnya, pura-pura melihat keluar jendela. Tapi Dion tahu, ia masih mengingat masa lalu mereka. Walaupun Alia mencoba sekuat tenaga menyembunyikan perasaannya, mata tidak bisa berbohong. Suatu pagi, Alia hendak pergi ke butik untuk rapat dengan klien. Ia turun dari tangga dengan pakaian rapi, blus putih dan rok biru tua. Rafael sedang sarapan di ruang makan sambil menatap layar laptop. "Mas, aku berangkat dulu, ya. Ada pertemuan di butik." Rafael menutup laptopnya sebentar. "Dion nganter?" "Iya," jawab Alia cepat. "Jangan lama-lama. Nanti sore kita ada tamu dari kantor cabang." "Iya, aku ngerti." Rafael menatap istrinya sekilas. Alia tampak terlalu terburu-buru pagi itu. Ia tidak menyadari betapa canggung istrinya setiap kali menyebut nama Dion. Mobil hitam itu melaju pelan di jalanan Jakarta yang mulai padat. Di dalam mobil, suasana hening. Radio menyala pelan, memutar lagu lama yang entah kenapa membuat Alia ingin mematikan saja. Lagu itu mengingatkannya pada masa kuliah. Masa di mana Dion sering menjemputnya dengan motor tua, mengajaknya makan bakso di pinggir jalan, lalu tertawa sepanjang malam. Dion melirik kaca spion sebentar. Alia sedang menatap keluar, tapi wajahnya tidak benar-benar fokus. Ia tahu pikirannya sedang melayang jauh. "Bu," panggil Dion pelan. Alia tersentak. "Ya." "Saya cuma mau bilang, kalau ibu gak nyaman, saya bisa minta Pak Rafael ganti posisi saya. Saya gak mau ibu canggung." Alia menatap kaca spion, melihat mata Dion di sana. "Tidak usah. Saya baik-baik saja. Tapi saya tahu, kehadiran saya mungkin bikin ibu gak tenang." "Dion," ucap Alia tegas. "Kita sama-sama udah punya kehidupan masing-masing. Kamu kerja di sini aja seperti biasa. Jangan bahas yang udah lewat." Dion mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ucapan itu terasa seperti pisau. Ia datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Sore harinya,
Alia pulang lebih cepat dari biasanya. Rafael belum pulang dari kantor. Jadi rumah terasa sepi. Setelah mengganti baju, ia berdiri di depan cermin besar di kamar. Matanya menatap bayangan dirinya sendiri. Wajahnya memang masih cantik, tapi ada guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan. Ia mengingat bagaimana Dion dulu memanggilnya dengan lembut. Bagaimana mereka berjanji akan menikah begitu Dion punya pekerjaan tetap. Tapi semuanya runtuh ketika Dion menghilang tanpa kabar. Alia menutup matanya sebentar. "Kenapa kamu harus muncul lagi sekarang?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. "Bu, maaf. Saya mau lapor mobil udah selesai dicuci." Suara Dion dari luar. Alia buru-buru menghapus air matanya dan membuka pintu sedikit. "Iya, baik. Terima kasih." Dion menatap sekilas wajah Alia yang sedikit merah. "Ibu baik-baik aja?" "Iya, cuma capek." Dion mengangguk, tapi langkahnya tertahan sejenak sebelum turun. Dalam hatinya, ia tahu Alia menangis, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Malam itu, Rafael baru tiba di rumah menjelang pukul 9. Ia melihat Alia duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tapi pandangannya kosong. "Sayang, kamu kenapa?" Alia tersenyum tipis. "Enggak, Mas. Cuma lagi capek aja." "Capek atau banyak pikiran?" Rafael menatapnya lekat. Alia tertawa kecil, pura-pura santai. "Mas ini, curigaan mulu." Rafael memijat pelipisnya. "Aku cuma ngerasa kamu beda akhir-akhir ini. Kamu sering bengong, sering ngelamun. Ada masalah di butik?" "Enggak ada," jawab Alia cepat. "Mungkin cuma butuh liburan aja." Rafael mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, rasa curiga itu semakin besar. Sejak Dion datang, Alia berubah. Tidak seceria biasanya, dan seringkali menghindar kalau Rafael menanyakan hal-hal kecil. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Rafael berangkat lebih pagi ke kantor. Alia berencana pergi ke supermarket. Dion menunggu di garasi seperti biasa. Saat mobil keluar dari gerbang, Alia memegang ponselnya erat-erat, mencoba mengabaikan perasaan canggung di dalam mobil. Namun di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba berhenti mendadak karena lampu merah. Suara klakson dari belakang membuat mereka sama-sama tersentak. "Maaf, Bu, saya agak ngelamun," kata Dion cepat. Alia menghela napas. "Kamu gak boleh begitu. Kalau kamu gak fokus, bahaya." "Iya, maaf, Bu. Saya cuma keinget sesuatu." "Keinget apa?" Dion terdiam sebentar. "Tentang waktu dulu, saat saya ninggalin ibu." Alia menatap tajam ke depan. "Aku udah bilang, jangan bahas masa lalu." Dion tetap menatap lurus ke jalan. Suaranya bergetar. "Saya gak punya pilihan waktu itu. Alia, ayah saya sakit parah. Saya harus kerja di luar kota. Tapi waktu saya mau balik, semuanya udah berubah. Ibu udah menikah. Karena kamu gak ngabarin." Alia menahan emosinya. "Aku nunggu kamu berbulan-bulan. Kamu tahu rasanya ditinggal tanpa alasan." Dion menunduk dalam. "Saya salah. Saya pengecut." Lampu hijau menyala, tapi mereka sama-sama diam. Mobil kembali melaju pelan di jalan yang sepi. Hening yang aneh terasa di antara mereka. Campuran antara kemarahan, kesedihan, dan sesuatu yang tak ingin diakui. Perasaan yang belum mati sepenuhnya. Sementara itu, di kantor, Rafael tidak bisa fokus bekerja. Ia memandangi layar laptopnya, tapi pikirannya melayang pada istrinya di rumah. Rasa tidak tenang itu semakin kuat. Ia mencoba menepis, tapi perasaan cemburu muncul pelan-pelan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, ia menelpon rumah. Sinta yang mengangkat. "Iya, Pak." "Sinta, Bu Alia di rumah gak?" "Baru aja keluar, Pak. Pergi sama Pak Dion ke supermarket." "Oh, begitu." Rafael mengangguk pelan. "Kalau udah pulang nanti kabarin saya." "Ya." "Iya, Pak."
Rafael menutup telepon, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tak tahu kenapa kalimat, "pergi sama Pak Dion," terdengar sangat mengganggu di telinganya. Siang itu, setelah belanja selesai, Alia meminta Dion menunggu sebentar di parkiran. Ia ingin membeli sesuatu di toko sebelah. Dion tetap di mobil, tapi matanya mengikuti langkah Alia sampai menghilang di antara deretan toko. Ada perasaan rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu akan hari-hari sederhana dulu, sebelum hidup mereka jadi serumit ini. Beberapa menit kemudian, Alia kembali membawa kantong belanja. Saat masuk ke mobil, tangannya sedikit gemetar. "Dingin ya, Bu? Mau saya kecilin AC-nya?" Enggak apa-apa." Alia menatap kaca spion, lalu tiba-tiba berkata lirih, "Dion, kamu bahagia sekarang?" Dion terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap kaca spion. Mata mereka bertemu. "Saya gak tahu bisa dibilang bahagia atau enggak. Tapi saya bersyukur masih bisa lihat kamu lagi, meski begini caranya." Alia cepat-cepat berpaling. "Sudah, jangan bicara lagi." Namun di dalam hatinya, Alia tahu kalimat itu menusuk dalam. Karena di balik penolakannya, masih ada bagian kecil dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar berhenti mencintai Dion. Sore harinya, Rafael pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu masuk ke halaman rumah, ia melihat mobilnya baru saja parkir. Dari dalam, Alia turun lebih dulu, lalu Dion keluar dari sisi pengemudi. Mereka berbicara sebentar di depan mobil, dan Alia tersenyum tipis, senyum yang tidak ia tunjukkan padanya selama beberapa hari terakhir. Rafael berdiri diam di depan pintu, memperhatikan dari jauh. Dadanya terasa panas. Begitu Dion melihatnya, pria itu langsung menunduk dan mundur beberapa langkah. "Pak, saya pamit dulu," kata Dion sopan. "Iya, hati-hati," jawab Rafael datar. Begitu Dion pergi, Rafael menatap Alia tajam. "Kalian tadi ngomong apa?" Alia terkejut. "Ngomong apa maksudnya?" "Jangan pura-pura. Aku lihat kalian dari tadi. Kalian kayak punya sesuatu yang aku gak tahu." "Mas, tolong jangan tuduh aku aneh-aneh." "Aku gak nuduh. Aku cuma pengen tahu, kamu kenal dia dari mana sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Untuk sesaat, ia ingin jujur. Ingin bilang kalau Dion adalah bagian dari masa lalunya. Tapi lidahnya keluh. Takut semuanya runtuh jika kebenaran terucap. "Aku gak kenal dia, Mas." "Wah." Rafael menatap lama wajah istrinya, mencoba membaca kebohongan dari matanya. Tapi Alia terlalu tenang untuk bisa ditebak. Akhirnya Rafael hanya menghela napas berat. "Baik, tapi kalau aku tahu kamu bohong, aku gak bakal diam." Alia menunduk, menahan air mata. Setelah Rafael masuk ke dalam rumah, ia berdiri lama di depan pintu, menatap mobil yang baru saja dikendarai Dion pergi. Hatinya semakin kacau. Ia terjebak antara dua lelaki, masa lalu dan masa kini, dan keduanya sama-sama membuatnya kehilangan kendali. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Dion menatap ponselnya lama. Ia membuka pesan yang sudah ia tulis sejak kemarin tapi tak pernah dikirim. "Alia, aku cuma mau minta maaf. Aku gak datang untuk ganggu kamu. Tapi ada hal penting yang harus kamu tahu tentang Rafael." Jari Dion berhenti di tombol kirim. Ia menghela napas panjang, lalu menutup ponsel itu lagi. "Belum saatnya," gumamnya pelan. Ia tahu, jika rahasia itu terbuka sekarang, semuanya akan hancur. Tapi cepat atau lambat, kebenaran pasti muncul. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, kebohongan pertama baru saja terucap di rumah tangga Rafael dan Alia. Badai itu kini mulai terasa di ambang pintu. Hari-hari setelah kejadian di ruang tamu itu menjadi sangat canggung di rumah Rafael. Alia berusaha sekuat tenaga untuk bersikap seperti biasa, tapi setiap kali berpapasan dengan Dion, jantungnya berdebar tidak karuan. Dion, di sisi lain, berusaha menjaga jarak, menundukkan kepala setiap kali Alia lewat. Namun matanya sesekali tak bisa menipu, masih ada rasa yang belum padam. Rafael mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai pengusaha,
Nalurinya tajam. Ia tahu kapan seseorang menyembunyikan sesuatu. Setiap kali Dion berbicara dengan Alia, entah sekadar menanyakan jadwal atau meminta izin memanaskan mobil, Rafael merasa dadanya panas. Tatapan itu, tatapan sopan tapi terlalu dalam. Suatu pagi, Rafael sedang duduk di ruang makan sambil membaca koran. Alia menyiapkan sarapan, sementara Dion baru saja selesai mencuci mobil di halaman depan. Keringat membasahi leher Dion, bajunya sedikit basah, dan Alia sempat menatap sekilas ke arahnya dari jendela dapur. Rafael melihat tatapan itu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat darahnya mendidih. "Kenapa kamu lihat dia begitu lama?" tanya Rafael tiba-tiba. Nadanya datar tapi tajam. Alia tersentak. "Hah? Siapa?" "Supir baru kita. Kamu lihat dia barusan." Alia mencoba tersenyum. Gugup. "Aku cuma lihat karena mobilnya sudah selesai dibersihkan." "Apa salah?" Rafael terdiam sejenak. "Enggak, cuma aneh aja. Kamu jarang peduli soal mobil." Alia menunduk, menahan napas. Dalam hati ia sadar, Rafael sudah mulai curiga. Sore itu, Rafael memanggil Dion ke ruang kerjanya. "Dion, duduk." "Siap, Pak." Dion duduk tegak, sopan, namun terlihat gugup. "Aku mau tanya sesuatu," kata Rafael dengan nada berat. "Kamu kenal istriku dari mana?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Dion menelan ludah, wajahnya tegang. "Maaf, Pak, maksud Bapak." "Jawab aja." Rafael menatapnya tajam. "Aku lihat kamu agak canggung setiap berinteraksi sama dia." Dion menunduk lama, lalu berkata pelan. "Saya dulu pernah kenal, Pak. Sudah lama sekali." "Seberapa lama?" "Sekitar 7 tahun yang lalu, sebelum saya pergi dari Jakarta." Rafael mengepalkan tangan di bawah meja. "Kenal biasa atau pernah ada hubungan lain?" Dion terdiam. Tenggorokannya terasa kering. "Kami dulu sempat dekat, Pak." "Dekat?" Rafael tertawa pendek, sinis. "Kamu pacaran sama istri saya?" Dion tidak bisa menjawab. "Hening." Dalam hati, Rafael merasa seperti ditikam. Rasa marah dan jijik bercampur jadi satu. Ia ingin berteriak, tapi entah kenapa suaranya tertahan di tenggorokan. "Keluar," katanya akhirnya. Suaranya berat menahan emosi. "Keluar sebelum aku berubah pikiran." Dion menunduk dalam, lalu pergi. Saat pintu tertutup, Rafael memukul meja keras-keras. Malam itu, Alia gelisah. Rafael tidak berbicara sepatah kata pun sejak sore. Saat makan malam, hanya terdengar bunyi sendok dan piring. "Mas." Alia mencoba membuka percakapan. "Kamu kenapa diam aja?" Rafael meletakkan sendoknya pelan. "Aku cuma lagi mikir, Alia, tentang siapa yang sebenarnya ada di rumah ini." Alia menatap bingung. "Maksud kamu?" Rafael menatap tajam. "Aku tahu Dion itu mantan kamu." Darah Alia seolah berhenti mengalir. "Kamu tahu dari mana?" "Dia sendiri yang ngaku." Alia menunduk, bibirnya gemetar. "Aku nggak tahu dia yang akan kerja di sini, Mas. Aku juga kaget waktu lihat dia." "Aku? Kenapa nggak bilang dari awal?" potong Rafael. "Kamu pikir aku nggak berhak tahu?" Alia mulai menitikkan air mata. "Aku takut kamu salah paham. Aku cuma nggak mau rumah tangga kita terguncang karena masa lalu yang udah selesai." Rafael berdiri, menatap Alia dengan mata merah. "Selesai? Aku lihat caramu lihat dia belum seperti orang yang udah selesai." Alia terisak. Rafael berjalan meninggalkannya menuju balkon, membiarkan istrinya menangis sendirian di ruang makan. Keesokan paginya, suasana rumah benar-benar dingin. Alia memilih diam, sementara Dion lebih banyak bekerja di luar. Rafael tetap berangkat ke kantor, tapi pikirannya tidak tenang. Ia terus membayangkan tatapan Alia pada Dion, dan itu membuatnya gila. Sore itu, hujan deras mengguyur Jakarta.
Alia baru pulang dari supermarket. Dion membantunya membawa kantong belanja ke dapur. "Terima kasih, Dion," kata Alia pelan. "Sama-sama, Bu." Hening sejenak. Lalu Alia berkata lagi, "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi." Dion menatapnya. Sorot matanya sendu. "Saya juga nggak nyangka, Bu. Tapi saya nggak datang untuk ganggu kehidupan Ibu. Saya cuma kerja." Alia menunduk. "Aku tahu. Tapi kehadiran kamu bikin semuanya rumit." Dion menghela napas. "Mungkin ini takdir, Bu. Saya cuma mau bilang satu hal. Dulu saya nggak ninggalin kamu karena nggak sayang. Tapi karena..." "Jangan lanjutkan," potong Alia cepat. "Itu sudah masa lalu." Namun sebelum pembicaraan itu berakhir, Rafael tiba-tiba muncul di pintu dapur. Wajahnya dingin. Tatapannya menusuk. "Aku ganggu ya?" katanya sinis. Alia tersentak. Dion langsung menunduk. "Maaf, Pak. Saya cuma bantu." "Keluar," potong Rafael pendek. Dion langsung berjalan pergi tanpa berani menatap lagi. Begitu Dion keluar, Rafael mendekati Alia. "Kamu bilang gak mau bikin rumah tangga terguncang. Tapi kenapa kamu masih ngomong berdua sama dia di dapur kayak gitu?" Alia menahan napas. "Dia cuma bantu bawain belanjaan, Mas." "Bawain belanjaan? Atau bawain kenangan lama?" Tamparan dari kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Alia tak sanggup membalas. Malamnya, Rafael tidak tidur di kamar. Ia memilih di ruang kerja, menatap foto pernikahannya yang kini terasa seperti kenangan asing. Dalam hatinya, ada dua perasaan bertarung, rasa cinta dan rasa curiga. Ia mencintai Alia, tapi bayangan Dion dan Alia di masa lalu terus menghantuinya. Ia tak bisa membayangkan istrinya pernah memeluk pria itu, pernah menangis di bahunya. Sementara itu, di kamar sebelah, Alia duduk sendirian di tepi ranjang. Ia menatap hujan yang turun di luar jendela, mencoba menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Dalam hatinya, ia tahu kesalahan terbesarnya bukan mencintai Dion dulu, tapi tidak jujur sejak awal pada Rafael. Keesokan paginya, Dion datang dengan wajah tegang. "Pak, saya mau izin," katanya sopan. "Saya pikir lebih baik saya berhenti." Rafael menatapnya lama. "Kenapa? Takut aku pecat?" "Bukan begitu, Pak. Saya nggak mau jadi penyebab masalah di rumah tangga Bapak." Rafael berdiri dari kursinya. "Masalahnya bukan kamu kerja di sini, Dion. Masalahnya kamu pernah jadi bagian dari masa lalu istri saya." Dion menunduk. "Saya minta maaf, Pak. Saya nggak punya niat apa-apa." Rafael mendekat, menatapnya tajam. "Aku nggak tahu kamu jujur atau enggak. Tapi satu hal, kalau aku sampai tahu kamu masih punya perasaan sama Alia, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan. Kamu bakal kehilangan lebih dari itu." Dion hanya diam. Ia tahu peringatan itu bukan ancaman kosong. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih berat. Rahasia yang selama ini ia simpan dan belum sempat diungkap. Rahasia yang bisa menjelaskan kenapa dulu ia meninggalkan Alia tanpa kabar. Rahasia yang bisa mengguncang bukan hanya rumah tangga Rafael, tapi seluruh hidup mereka bertiga. Bab ini berakhir dengan suasana rumah yang semakin panas. Rafael dikuasai cemburu dan curiga. Alia dilanda rasa bersalah dan ketakutan. Dion di antara dua pilihan, pergi dan diam selamanya, atau mengungkap kebenaran yang akan mengubah segalanya. Sementara hujan di luar terus turun, seolah ikut menyembunyikan badai besar yang sebentar lagi akan pecah di dalam rumah itu. Pagi itu udara di rumah Rafael terasa berat. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sendok beradu dengan piring di meja makan. Alia berusaha terlihat tenang, tapi wajahnya pucat. Rafael duduk di seberang, tatapannya tajam, dingin, dan sulit ditebak. Dion berdiri di dekat pintu dapur, menunggu perintah seperti biasanya, tapi jelas terlihat gelisah. Setiap gerak tubuh Alia selalu mendapat tatapan curiga dari Rafael. Setiap langkah Dion membuat udara di ruangan seperti menegang. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah, tapi seperti medan perang tanpa senjata. "Dion,
Suara Rafael akhirnya terdengar. Ya, Pak. Antar saya ke kantor. Hari ini kita berangkat lebih pagi. Baik, Pak. Alia hanya diam. Ia tahu Rafael sengaja bersikap dingin untuk menunjukkan kuasanya. Tapi yang membuatnya takut adalah pandangan Dion yang penuh tekanan seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Perjalanan ke kantor pagi itu berlangsung tanpa obrolan. Rafael duduk di kursi belakang, memandangi bayangan Dion di kaca spion. Ia memperhatikan setiap gerak kecil pria itu. Bagaimana tangannya menggenggam setir. Bagaimana rahangnya menegang setiap kali ada keheningan. Apa kamu masih mencintai istri saya? Suara Rafael tiba-tiba memecah kesunyian. Dion tersentak, hampir kehilangan kendali setir. Tidak, Pak, saya sudah bilang, masa itu sudah lewat. Kalau sudah lewat, kenapa tatapan kamu masih seperti itu? Saya tidak tahu maksud Bapak. Jangan pura-pura bodoh. Rafael menatap lewat spion. Kamu pikir saya nggak bisa lihat bagaimana kamu melihat Alia? Dion menggertakkan gigi. Ia ingin menjawab, tapi ia tahu setiap kata bisa membuat keadaan makin buruk. Saya hanya menghormati Ibu Alia, Pak, ucapnya akhirnya. Rafael menyeringai sinis. Hormat? Dari caramu memandang. Itu bukan hormat, Dion. Itu rasa bersalah, atau cinta yang belum selesai. Tidak ada jawaban. Dion hanya menatap jalan lurus di depannya, mencoba menelan semua amarah dan rasa bersalah yang muncul bersamaan. Sore harinya, Dion menunggu di garasi setelah mengantar Rafael pulang. Ia duduk di kursi kecil, menatap kosong ke depan. Alia muncul dari dalam rumah, membawa segelas teh. Dion, katanya pelan, menyodorkan teh itu. Dion menatapnya ragu. Terima kasih, Bu, tapi saya nggak enak. Minum aja, Dion. Kamu kelihatan capek. Dion mengambil gelas itu. Jemarinya gemetar saat menyentuh tangan Alia tanpa sengaja. Seketika keduanya saling tatap. Ada sesuatu yang berat di antara mereka. Bukan cinta yang manis, tapi penyesalan yang belum terucap. Aku dengar kamu mau berhenti, kata Alia pelan. Iya, Bu. Saya pikir itu yang terbaik. Karena Mas Rafael marah. Karena semua ini salah. Jawab Dion cepat. Saya nggak mau bikin rumah tangga ibu rusak. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dion, kenapa dulu kamu ninggalin aku tanpa alasan? Aku menunggu berbulan-bulan waktu itu. Dion menunduk. Nafasnya berat. Saya nggak bisa cerita semua, Bu. Tapi waktu itu saya dituduh ngambil uang di tempat kerja. Saya dipukul, diancam, dan harus kabur dari Jakarta. Saya nggak mau nyeret kamu ke masalah itu. Jadi saya pergi. Alia menatapnya terkejut. Tuhan, aku pikir kamu memang udah nggak sayang. Saya sayang, Dion berkata pelan. Sampai sekarang pun, saya masih sulit ngelupain kamu. Tapi sekarang kamu istri orang, Alia. Dan saya cuma supir di rumah ini. Air mata Alia jatuh. Ia berusaha menahan diri. Tapi perasaannya campur aduk. Rasa iba, cinta lama, dan rasa bersalah menumpuk jadi satu. Namun sebelum ada kata lain keluar, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Rafael berdiri di sana, dengan wajah dingin dan tatapan membunuh. Apa aku ganggu kalian? Alia buru-buru berdiri. Mas, ini nggak seperti yang kamu pikir. Tutup mulutmu, Alia. Rafael berjalan mendekat. Matanya tajam menatap Dion. Kamu hebat juga ya, Dion. Siang kerja buat saya, malam curi waktu dengan istri saya. Pak, tolong jangan salah paham. Dion mencoba tenang. Diam, bentak Rafael. Suaranya menggema. Aku kasih kamu makan, kasih tempat tinggal, dan kamu balas dengan ngedeketin istriku. Alia menangis. Mas, dia nggak salah apa-apa. Diam, Alia. Rafael menatapnya dengan marah. Kamu pikir aku buta? Dari awal aku tahu kamu masih simpan perasaan buat dia. Rafael memukul meja di garasi hingga teh tumpah. Dion menunduk, menahan diri agar tidak membalas.
Kalau bukan karena rasa hormat, udah dari tadi aku tendang kamu keluar dari rumah ini, teriak Rafael. Dion akhirnya berkata pelan, menatap Rafael lurus. Kalau memang itu yang Bapak mau, saya siap pergi. Tapi satu hal, saya tidak pernah punya niat buruk. Saya cuma ingin jelaskan kebenaran yang Ibu Alia belum tahu. Rafael mendengus sinis. Kebenaran apa lagi? Kamu mau cari alasan? Bapak pikir saya datang ke rumah ini sengaja? Saya juga nggak tahu kalau majikan saya ternyata suami dari perempuan yang dulu saya cintai. Basi. Dan, Dion berhenti sebentar, suaranya berat. Bapak juga nggak tahu kalau orang yang menjebak saya 7 tahun lalu adalah Bapak sendiri. Hening. Rafael terpaku. Apa maksudmu? Alia menatap Dion dengan wajah kaget. Dion menarik napas panjang. 7 tahun lalu, saya kerja di proyek konstruksi yang dimiliki perusahaan Bapak. Saya dijebak mencuri uang proyek padahal saya nggak pernah sentuh uang itu. Tapi karena saya orang kecil, saya disalahkan, dipukul anak buah Bapak, dan diusir. Sejak itu hidup saya hancur. Alia menatap Rafael, wajahnya bingung. Mas, itu benar. Rafael terdiam. Ia berusaha mengingat. Aku nggak tahu. Aku punya banyak karyawan waktu itu. Aku nggak tahu siapa kamu. Saya nggak nyalahin Bapak sepenuhnya, kata Dion. Tapi saya datang ke sini cuma mau cari kebenaran. Saya mau tahu kenapa hidup saya harus hancur waktu itu. Rafael berdiri kaku. Wajahnya berubah. Amarahnya mereda sedikit, tergantikan oleh rasa bingung. Alia memegang lengan suaminya. Mas, kamu harus cari tahu. Jangan biarkan ini jadi salah paham lagi. Malamnya, rumah itu sunyi. Rafael tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, membuka berkas-berkas lama dari perusahaannya. Ia mencoba mencari nama Dion dalam daftar karyawan lama. Setelah hampir 1 jam, ia menemukannya. Dion Saputra, proyek Cakung, diberhentikan karena dugaan penggelapan dana. Ia membaca laporan itu berulang kali. Tiba-tiba, ia sadar ada kejanggalan. Laporan itu ditandatangani oleh Bima, manajer lapangan yang dulu ia pecat karena korupsi. Rafael menatap kertas itu lama, lalu menghela napas berat. Ternyata benar. Pagi berikutnya, Rafael memanggil Dion ke ruang tamu. Alia ikut duduk di sana. Dion, kata Rafael pelan. Suaranya tak lagi marah. Aku udah periksa catatan lama. Kamu benar. Waktu itu kamu dijebak sama bawahanku. Dion menunduk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Sudah mau percaya. Rafael menghela napas. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kejadian itu ngancurin hidup kamu. Alia menatap keduanya dengan lega. Tapi suasana tetap canggung. Luka yang sudah terbuka terlalu dalam untuk langsung sembuh. Tapi ada satu hal yang masih harus jelas, kata Rafael, menatap Dion lurus. Sekarang kamu mau apa? Saya cuma mau kebenaran, Pak. Dan sekarang saya sudah dapat. Saya akan pergi. Alia spontan berdiri. Dion, jangan. Rafael menatap Alia. Kamu biarin dia pergi. Mas, dia nggak punya tempat lain. Biar aku yang urus, kata Rafael. Aku akan bantu dia mulai kerja baru. Tapi dia nggak bisa tinggal di sini lagi. Alia terdiam. Matanya basah. Tapi ia tahu Rafael benar. Sore itu, Dion berdiri di depan rumah dengan tas kecil di tangannya. Alia menghampirinya. Aku minta maaf, Dion. Semua ini jadi rumit karena aku nggak jujur dari awal. Dion tersenyum tipis. Bukan salah kamu. Kadang hidup memang harus mutar jauh buat kasih kita pelajaran. Alia menunduk. Suaranya bergetar. Kamu akan baik-baik aja. Saya nggak tahu, katanya. Tapi saya lega. Karena kali ini, saya bisa pergi tanpa harus ninggalin kebohongan. Rafael muncul dari dalam, menyerahkan amplop kecil. Ini untukmu. Ganti rugi dari apa yang pernah kamu kehilangan. Gunakan dengan baik. Dion menerima dengan hormat. Terima kasih,
Pak. Rafael menatapnya lama. Dan satu hal, Dion, aku minta maaf. Dion tersenyum. Saya sudah maafkan sejak lama, Pak. Ia menatap Alia untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi. Hujan turun pelan, membasahi langkahnya. Di dalam rumah, Alia duduk diam di ruang tamu, menatap jendela. Rafael mendekat, duduk di sebelahnya. Masih cinta dia? Tanya Rafael tiba-tiba. Alia menatap suaminya. Aku cuma sedih, bukan karena cinta, tapi karena dulu aku nggak tahu alasannya pergi. Rafael menatap istrinya lama, lalu menggenggam tangannya. Mulai sekarang, jangan ada rahasia lagi di antara kita. Alia mengangguk pelan. Aku janji. Rumah itu kembali tenang. Tapi di luar sana, langkah Dion yang menjauh membawa kisah masa lalu yang akhirnya selesai. Namun, entah kenapa, di hati Alia dan Rafael masih tersisa luka kecil. Luka yang mengingatkan bahwa cinta dan rahasia, sekali saja bercampur, bisa menghancurkan segalanya. Sudah 2 minggu sejak Dion meninggalkan rumah Rafael. Hidup di rumah itu perlahan kembali normal. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Alia kembali mengurus rumah seperti biasa. Rafael berangkat kerja setiap pagi dengan mobil barunya dan sopir baru yang pendiam. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada jarak yang masih terasa di antara mereka. Rafael berusaha memperbaiki hubungan dengan Alia. Ia lebih sering pulang tepat waktu, sesekali membawa bunga atau mengajak makan malam. Tapi Alia tahu, semua itu dilakukan bukan karena suasana sudah pulih, melainkan sebagai cara Rafael untuk menutupi rasa bersalahnya dan rasa cemburu yang masih tersisa. Sementara itu, di tempat lain, Dion memulai hidup baru. Ia kini bekerja sebagai teknisi di bengkel kecil milik temannya di Depok. Hidupnya sederhana tapi tenang. Setiap pagi ia berangkat naik motor, memperbaiki mobil orang, dan pulang menjelang malam. Namun, meski ia berusaha keras untuk melupakan masa lalu, bayangan Alia selalu muncul di pikirannya. Setiap kali melihat mobil sedan putih seperti milik Rafael, jantungnya berdegup. Setiap kali hujan turun sore hari, ia teringat tatapan Alia di bawah lampu teras waktu terakhir mereka bertemu. Ia ingin melupakan, tapi kenangan itu seperti bayangan yang tidak mau pergi. Suatu hari, Dion sedang memperbaiki mobil pelanggan di bengkel ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini dengan siapa?" tanyanya. "Dion?" Suara di seberang terdengar pelan tapi jelas. Dion langsung mengenali suara itu. "Alia." Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya, ini saya, Ibu Alia." "Dion, maaf, aku ganggu kamu. Aku cuma mau tahu, kamu baik-baik aja?" Dion menarik napas panjang. "Saya baik-baik aja, Bu. Sekarang kerja di bengkel." Alia diam sejenak. "Aku senang dengarnya. Aku cuma pengen bilang makasih karena waktu itu kamu gak nyalahin aku." Dion tersenyum kecil walau Alia tak bisa melihat. "Saya gak pernah nyalahin kamu. Semua yang terjadi, ya takdir." "Aku tahu," jawab Alia pelan. "Tapi entah kenapa, setiap kali ingat kamu pergi waktu itu, hatiku masih sesak." Dion menatap ke arah luar bengkel. Hujan mulai turun lagi seperti waktu mereka terakhir bertemu. "Jangan pikirin itu lagi, Bu. Sekarang Ibu punya kehidupan sendiri, punya suami yang sayang sama Ibu." Alia terdiam lama. "Iya, tapi kadang aku ngerasa rumah ini dingin, Dion." Mas Rafael memang berubah, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Dion menunduk, meremas kain lap di tangannya. Mungkin karena dia masih takut kehilangan ibu. "Entahlah," kata Alia pelan. "Aku cuma pengen semuanya kembali kayak dulu. Damai." "Percayalah, Bu, waktu akan bantu." Sebelum menutup telepon, Alia berkata, "Dion, makasih karena kamu masih mau angkat teleponku." "Selalu, Bu," jawab Dion lirih. Setelah panggilan berakhir, Dion termenung lama. Ia tahu, berbicara lagi dengan Alia hanya akan memperpanjang luka yang belum sembuh. Tapi di sisi lain, ia juga sadar,
Ia tidak bisa benar-benar memutus perasaan itu. Sore itu, Rafael pulang lebih cepat dari kantor. Ia baru saja menghadiri rapat yang penuh tekanan. Saat masuk rumah, ia melihat Alia sedang berbicara di telepon dengan suara pelan di dapur. "Aku cuma mau tahu kabarmu aja," kata Alia sambil menunduk. Tanpa sadar Rafael sudah berdiri di belakang pintu. Rafael diam, tidak langsung menyela, tapi telinganya tajam. Ia mengenali nada lembut di suara Alia, nada yang sudah lama tidak pernah ia dengar ditujukan kepadanya. "Baiklah, jaga diri ya," ucap Alia sebelum menutup telepon. Begitu ia menoleh, Rafael sudah berdiri di sana dengan tatapan dingin. "Ngomong sama siapa?" Alia terkejut. "Mas, aku." "Jangan bilang, teman lama, lagi," potong Rafael. "Aku tahu itu siapa." Alia menelan ludah. "Mas, aku cuma nanya kabarnya. Nggak lebih." Rafael tertawa pendek. "Kabarnya? Kamu pikir aku percaya?" "Mas, aku sumpah." "Cukup, Alia," bentak Rafael. "Kamu janji nggak akan ada rahasia lagi. Tapi kamu masih hubungi dia di belakang aku." Alia mulai menangis. "Aku cuma pengen memastikan dia baik-baik aja. Aku kasihan, Mas. Hidup dia berat." Rafael menatap istrinya dengan tatapan yang campuran antara marah dan kecewa. "Kamu kasihan? Kamu harusnya kasihan sama aku, Alia. Suami kamu sendiri yang tiap hari harus berpura-pura percaya lagi setelah semua yang terjadi." Alia menutup wajahnya sambil menangis. "Aku salah, Mas. Tapi jangan salah paham. Aku nggak cinta dia lagi." Rafael menatap Alia lama, lalu berkata dengan suara rendah tapi menusuk. "Kamu bisa bilang begitu, tapi hatimu masih belum benar-benar lepas darinya." Rafael berjalan keluar rumah dengan wajah penuh amarah, menyalakan mobil dan pergi entah kemana. Alia jatuh terduduk di lantai dapur, menahan tangis yang semakin deras. Sementara itu, Rafael melajukan mobilnya tanpa arah. Hujan turun deras. Jalanan basah dan berkilau oleh lampu-lampu kota. Dalam pikirannya hanya satu hal, Alia berbohong lagi. Ia berhenti di tepi jalan, menatap kaca depan yang berembun. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Marah, cemburu, kecewa, tapi juga takut. Takut kehilangan Alia untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena orang lain merebut, tapi karena hatinya sendiri yang menolak percaya lagi. Tanpa sadar, ia memutar arah dan menuju bengkel tempat Dion bekerja. Bengkel itu sudah hampir tutup ketika Rafael tiba. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Hanya ada Dion yang masih sibuk merapikan alat. Rafael turun dari mobil. Langkahnya berat tapi penuh emosi. Dion terkejut saat melihatnya. "Pak Rafael." Rafael berdiri di hadapannya. "Aku mau tanya satu hal." Dion menegakkan badan. "Silakan, Pak. Kenapa kamu masih ganggu istriku?" Dion menatapnya tenang. "Saya nggak ganggu, Pak. Ibu Alia yang telepon saya. Dia cuma tanya kabar." "Dan kamu dengan santainya jawab?" Suara Rafael meninggi. "Saya nggak mau nyakitin siapapun, Pak. Tapi saya juga nggak mau kelihatan pengecut dengan nggak angkat telepon." Rafael mengepalkan tangan. "Kamu pikir aku bisa percaya?" Dion menatap matanya lurus. "Percaya atau enggak, itu urusan Bapak. Tapi saya nggak punya niat ngerebut apapun. Saya udah cukup kehilangan dalam hidup ini." Kata-kata itu membuat Rafael terdiam sejenak. Wajah Dion tampak jujur. Tapi luka di hati Rafael sudah terlalu dalam untuk langsung percaya. Tanpa berkata lagi, Rafael berbalik dan pergi. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin dingin. Alia mencoba berbicara dengan Rafael, tapi suaminya memilih diam. Ia hanya berkata pendek-pendek, seolah sedang berbicara dengan orang asing. "Mas, aku tahu aku salah," kata Alia di meja makan. "Tapi kamu juga nggak bisa terus menghukum aku." Rafael menatap piringnya. "Aku nggak menghukum. Aku cuma butuh waktu buat percaya lagi." "Berapa lama?" tanya Alia pelan. Rafael mengangkat wajahnya. Matanya lelah.
Aku nggak tahu. Hening panjang. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Malam itu, Alia masuk ke kamar sendirian. Ia menatap foto pernikahannya di meja rias, lalu duduk di tepi ranjang. Ia merasa lelah, bukan karena pertengkaran, tapi karena dirinya terjebak di antara dua masa lalu. Masa lalu yang belum benar-benar selesai, dan masa kini yang mulai retak. Di tempat lain, Dion juga duduk di kamar kontrakannya yang sempit. Ia menatap langit-langit sambil memegang ponsel yang menampilkan nama Alia di daftar panggilan terakhir. Ia tahu, hubungan itu seharusnya sudah berakhir. Tapi entah kenapa, perasaan itu selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan di rumah besar yang kini sunyi itu, Rafael berdiri di balkon, menatap hujan yang turun deras. Dalam hatinya, ia tahu cinta dan kepercayaan adalah dua hal berbeda. Dan kali ini, keduanya sudah tidak berjalan berdampingan. Malam semakin larut. Ketiganya berada di tempat berbeda, tapi dengan perasaan yang sama, hampa. Dion mencoba melupakan. Alia menyesal. Rafael menahan amarah yang perlahan berubah menjadi ketakutan kehilangan. Dan tanpa ada yang tahu, peristiwa berikutnya akan membuat semua keputusan mereka diuji habis-habisan. Karena tak lama lagi, masa lalu yang mereka coba kubur akan muncul lagi dengan cara yang tak mereka duga. Malam itu rumah Rafael terasa asing. Sunyi, dingin, dan penuh tegang. Hujan deras mengguyur halaman, membuat suasana makin muram. Alia duduk di kursi ruang tamu dengan mata sembab, sementara Rafael berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Hanya suara deras hujan dan jam dinding yang berdetak pelan. Dion berdiri di tengah ruangan dengan kepala tertunduk. Bajunya masih basah. Wajahnya penuh lelah. Ia tahu malam itu akan menjadi akhir segalanya. Pekerjaannya, dan mungkin juga sisa hubungan yang masih tersisa antara dirinya dan Alia. "Kenapa kamu kembali ke hidup kami, Dion?" Suara Rafael akhirnya terdengar, serak dan penuh kemarahan yang ditahan. "Kamu datang dengan niat apa sebenarnya?" Dion menatap Rafael dengan mata merah. "Saya datang bukan untuk menghancurkan, Pak. Saya cuma ingin menebus masa lalu saya." Rafael tertawa sinis. "Menebus masa lalu? Dengan menjadi supir pribadi istriku? Dengan membuat rumah tanggaku berantakan?" Alia menoleh ke suaminya. "Rafa, tolong jangan salah paham. Dion gak seperti yang kamu pikir." "Tutup mulutmu, Alia," bentak Rafael tajam. Suaranya menggema di ruang tamu, membuat Alia terdiam seketika. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh lagi. Dion maju selangkah, menatap Rafael dengan wajah tegas. "Pak, kalau saya boleh bicara." "Diam." Rafael menepis tangan Dion. "Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu masih punya perasaan sama istri saya. Saya lihat sendiri kalian berpelukan di depan rumah." "Bukan seperti itu." Dion membalas dengan nada tegas. Suaranya mulai bergetar. "Saya cuma berusaha menenangkan Alia waktu itu. Dia hancur karena semua ini." Rafael menatap keduanya dengan mata merah. "Kalian pikir saya percaya?" Suasana hening kembali. Hanya terdengar hujan yang makin deras di luar sana. Alia perlahan berdiri dan menatap Dion. "Sudah cukup, Dion. Lebih baik kamu pergi malam ini juga. Aku nggak mau keadaan makin parah." Dion menatap Alia lama. Ada 1000 kata yang ingin dia ucapkan, tapi tak satu pun bisa keluar. Akhirnya, dia hanya mengangguk pelan. "Baik, kalau itu maumu." Ia berbalik menuju pintu, tapi sebelum melangkah keluar, Dion berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada berat. "Tapi sebelum saya pergi, ada satu hal yang harus Bapak tahu, Pak Rafael." Rafael menatapnya tajam. "Apa lagi?" Dion menoleh perlahan. Wajahnya penuh emosi. "Kesuksesan Bapak sekarang sebagian besar karena Alia." Rafael mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Alia menunduk dalam-dalam. Wajahnya tegang. "Dion, jangan." Tapi Dion melanjutkan. "Dulu, sebelum Bapak kenal Bu Alia, perusahaan Bapak hampir bangkrut, kan?
Alia waktu itu datang ke saya, minta bantuan supaya investor dari Jakarta tetap mau kerja sama dengan Bapak. Saya yang bantu yakinkan mereka. Tapi dengan satu syarat, Alia harus menikah dengan Bapak agar investasi itu tampak stabil. Itu kesepakatan yang dia lakukan demi Bapak. Rafael terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada. Kau bohong. Dion menggeleng pelan. Saya nggak bohong. Alia bahkan ninggalin saya waktu itu karena janji itu. Saya nggak bisa melarang. Saya tahu dia melakukannya karena cinta bukan ke saya, tapi ke masa depan Bapak. Alia menangis. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku nggak mau kamu tahu dengan cara begini, Rafa. Rafael terdiam cukup lama. Pandangannya kosong. Dunia yang ia bangun terasa runtuh. Ia pikir Alia menikah dengannya karena cinta, tapi ternyata ada cerita lain di baliknya. Ia menatap Alia tajam. Jadi, semua ini cuma permainan. Alia menggeleng cepat. Tidak. Setelah menikah, aku benar-benar mencintaimu, Rafa. Aku tidak berpura-pura. Tapi kamu menyembunyikan semuanya. Suara Rafael meninggi lagi. Selama ini aku percaya kamu wanita paling jujur yang pernah aku temui. Dion menatap keduanya dengan wajah sedih. Sudah cukup, Pak. Jangan salahkan dia. Kalau mau marah, marahlah pada saya. Rafael menghampiri Dion dengan langkah cepat dan meninju dada Dion keras-keras. Kamu perusak rumah tangga. Dion tidak membalas. Ia hanya terhuyung dan menunduk. Kalau itu bisa membuat Bapak tenang, silakan. Alia berlari menahan Rafael. Rafa, cukup. Jangan teruskan. Rafael mendorong tangan istrinya. Kamu juga, Alia. Aku nggak mau lihat wajahmu sekarang. Alia terisak. Dion hanya berdiri menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu ini saatnya pergi. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan menebus sedikit kesalahan, Bu Alia. Semoga Bapak bisa memaafkan suatu hari nanti. Tanpa menunggu jawaban, Dion keluar ke tengah hujan. Tubuhnya langsung basah kuyup. Tapi ia terus berjalan menuju gerbang rumah besar itu. Di belakangnya, Alia jatuh berlutut sambil menangis. Dan Rafael masih berdiri mematung di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Beberapa menit kemudian, Rafael akhirnya mendekat ke Alia yang masih menangis. Ia bicara pelan tapi dingin. Kau bohong padaku selama ini, Alia. Alia mengangkat wajahnya dengan mata merah. Aku cuma ingin melindungi kamu. Aku takut kalau kamu tahu semua ini, kamu gak akan percaya sama cinta kita. Rafael menatapnya dalam. Dan sekarang aku memang gak percaya lagi. Alia terisak makin keras. Rafa, tolong jangan bilang begitu. Aku mencintaimu sungguh. Namun Rafael berbalik, melangkah naik ke lantai 2 tanpa menoleh lagi. Aku butuh waktu. Alia, jangan bicara dulu. Alia tertinggal sendirian di ruang tamu yang dingin. Suara hujan di luar seperti menggambarkan hatinya yang hancur. Pagi harinya, rumah itu sepi. Rafael tidak di kamar, dan supir pengganti sudah datang atas perintahnya. Alia mencoba menelepon Rafael, tapi tak dijawab. Ia juga mencoba mencari Dion, tapi nomornya sudah tidak aktif. Hari-hari berikutnya, Alia hidup dalam penyesalan. Ia sering duduk di teras menatap jalan depan rumah, berharap Dion muncul lagi untuk menjelaskan segalanya. Tapi itu tak pernah terjadi. Sementara Rafael, yang pergi ke villa keluarganya di puncak, memandangi foto pernikahan mereka yang kini retak di dalam bingkai. Ia marah, kecewa, tapi di dalam hatinya, rasa cinta itu belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, Alia bukan wanita jahat. Ia hanya terjebak di antara pilihan yang sulit, menyelamatkan seseorang yang dicintai, atau menjaga hatinya sendiri. Malam itu, Rafael menulis pesan pendek di ponselnya. Aku butuh waktu, tapi aku belum siap kehilanganmu. Pesan itu tak pernah ia kirim. Ia hanya menyimpannya, lalu menatap langit malam yang mendung. Di sisi lain kota, Alia duduk di kursi ruang tamu, menatap mobil hitam Dion yang masih terparkir di garasi belakang,
mobil yang belum sempat ia kembalikan ke kantor. Mobil itu seperti menyimpan semua kenangan, rahasia, dan luka yang kini membekas dalam hidup mereka bertiga. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan. Andai waktu bisa diulang, aku cuma mau satu hal, memilih cinta tanpa rahasia. Namun waktu tidak pernah bisa diputar. Dan di rumah besar itu, hanya tersisa bayang-bayang dari tiga hati yang pernah saling mencintai, tapi kalah oleh rahasia dan harga diri.